Oke Kak, untuk rekamannya sudah saya rekam di Google Meet. Oh, oh oke. Boleh langsung dimulai Sip. aja Kak. Kita mulai lagi ya. Untuk proses. Ya, Oke, oke, ya, semangat Kak. Terima kasih banyak atas ya. oke. Oke, kita lanjut ya. Em, Tadi kita sampai untuk memisahkan dulu mana yang kategorikal, mana yang numerikal. Jadi di sini kita define list kolom-kolom yang numerikal dan kategorikal. Ya, contohnya misalnya weather conditions. Ini kalau kita cek si unique value-nya itu dia ada fog, stormy, cloud, sandstorm, windy, dan sunny. Jadi dia masuknya kategorikal. Nah, misalnya kita mau penasaran multiple deliveries ini, itu dia isinya kayak gimana? Bisa dari sini, df, terus nama kolomnya apa? Value counts. Nah, di sini kita kelihatan nih, multiple deliveries 0, 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Ini kan udah bentuknya dalam angka nih, jadi bisa kita anggap dia itu adalah numerical. Gitu ya. Oke, ini harusnya nggak masuk ke sini, time taken, soalnya dia target. Dan ya, jadi kurang lebih ada 6 tambah 4, berarti ada 10 prediktor ya di sini yang mau kita pre-process. Oke, kita run. Di sini kita mau lihat statistik untuk kolom-kolom yang numerikal. Contohnya age, itu dia minnya berarti 29,5 untuk umurnya. Dia ada minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Gitu ya. Oke, untuk yang kategorikal juga bisa kita describe. Jadi kita mau tahu unique values-nya berapa. Misalnya pada conditions dia ada unique value-nya 6, type of order dia unique value-nya 4, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi kita mulai pertama yaitu handling missing value. Nah, ini handling missing values for numerical. Itu. Nah, kita keluarin dulu synonyms itu apa aja. Delivery person, age, rating, vehicle condition, dan multiple deliveries. Nah, untuk simpelnya, mungkin teman-teman ada yang ingat kemarin gimana caranya untuk impute. Jadi di sini kita nggak mau, oke, kita cek dulu ya missingnya seberapa banyak. Sebenarnya bisa dari sini. Nah, missingnya di sini sekitar 2000, atau misalnya kita mau cek persentasenya, itu bisa pakai yang halo, sorry, keputus tadi ya. Hmm, Oke, kita lanjut. Tadi terakhir sampai yang mana yang ini ya, yang handling all ini ya. Oke, jadi pertama kita mau untuk handling missing values for numerical. Cara paling gampangnya itu adalah kita impute dengan min-nya. Jadi kalau misalnya kita bikin satu-satu, df delivery percentage, itu kita pakai yang namanya filna. Jadi delivery percentage dot filna. Nah, diisinya dengan apa? Diisinya dengan min dari percentage-nya ini. Jadi ini dot min. Gitu ya. Nah, ini kita enter. Begitu juga dengan yang lain, misalnya rating, vehicle conditions, multiple deliveries, dan lain sebagainya. Jadi kita
lakukan ulang ini di delivery person rating. Nah, untuk vehicle condition dan multiple deliveries ini kita harus hati-hati. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat lebih dalam, nah, ini kan dia sepertinya vehicle condition ini dia adalah ordinal kategoris yang dia sudah jadi numerical. Itu. Jadi untuk nge-impute-nya ini harus hati-hati, nggak bisa pakai asal min. Tapi di sini kita akan coba pakai yang namanya mode atau modus. Jadi untuk vehicle condition dan untuk weather condition. Tadi nums itu ada nums, kita keluarin dulu. Salah, multiple deliveries. Ini kan dia value-nya tertentu nih. Jadi kita cukup pakai modenya. Gitu. Jadi kalau kita ulang lagi yang di sini, untuk yang vehicle condition, itu kita pakai mode. Begitu juga untuk yang multiple deliveries. Gini ya. Oke. Untuk numerical sudah clear. Kita ini dulu. Numerical udah clear. Nah, sekarang kita lanjut ke yang categorical. Jadi, saya coba tambahin komen. Numerical. Ini categorical. Gitu. Nah, tadi itu namanya cats ya. Cats. Nah, untuk categorical, simpelnya kita tambahinnya modenya aja. Untuk nge-impute si missing value-nya. Jadi di sini kita tambahin misalnya weather condition. Kita pakai namanya mode. Jadi kita impute dengan value yang paling sering muncul di data tersebut. Ini juga sama, traffic density kita isi dengan mode itu. Type of order, vehicle, festival, sama city. Ini. Festival, dan city. Oke ya. Jadi ini untuk categorical. Nah, karena ini sudah kita impute, mari kita coba lihat hasilnya ya. Kita nggak usah kita impute, kita coba lihat hasilnya. Nums plus cat. Info. Df filma, df multiple delivery start mode. Kita lihat. Oke, jadi delivery person age ini oke kita bandingin dengan ini ya, learn df-nya berapa. 45365. Di sini ada yang belum. Ini 1 2 3 city. City itu iya. Oke, sebentar. Seharusnya sudah semua. Nah, coba kita lihat ya city ini kenapa dia belum. DF city is null. DF city mode.
Oke, kita harus tambahin ini ya ternyata. Tambahin si indeks supaya bisa jadi ini. Kita tambahin indeks. Ini tambahin indeks mode 0 gitu. Oke. Oke ya, jadi semuanya ini udah nggak ada yang missing di data kita. Jadi data pre-processing untuk yang missing value-nya cukup, ini udah selesai. Nah, next kita coba cek data duplicate sesuai dengan urutan di sini. Next-nya kita cek data duplicate. Cara ngeceknya itu pakai duplicated.sum. Nah, di sini kan kelihatan kalau dia nggak ada data yang duplicate nih, berarti udah nggak perlu kita buang atau nggak perlu kita pre-process. Gitu. Oke, ini ada yang nanya ya tadi. Ya, Mbak Prita, mau nanya atau? Maaf Mas Brian, tadi kan ada handling missing value for numerical aja kan ya? Tapi kan tadi penjelasannya numerical sama kategorikal. Kalau yang Betul. kategorikal kan dia udah jelas pakai modus ya, pakai mode kan. Kalau Ya. yang numerical itu kita tahu bedainnya pengelompokannya kan ada beberapa kayak apa namanya, delivery person, delivery apa tadi vehicle condition taunya dia pakai min sama modus gitu gimana? Kalau Nah, kategorikal kalau ke modus ya yang sering muncul. ya. Kalau numerical cuma 2 kategori aja, main sama modus gitu ya. Sebenarnya ada yang lain, tapi itu perlu semacam subject matter expert. Nah, di sini kenapa saya kasih mode? Karena the vehicle condition itu dia value-nya ordinal kelihatannya. Jadi kalau di sini kita value counts, nah ini dia cuma ada 4 value kan. Makanya kita untuk vehicle condition ini kita pakaiin mode. Jadi kalau pakai min kan ini kurang lebih dia akan di 1,5 atau 2. Nah itu kan dia nggak make sense ke angka-angka yang di sini. Jadi untuk ini kita pakai mode sama dengan multiple deliveries. Multiple deliveries juga sama nih. Jadi dia angkanya tertentu. Multiple deliveries ini jadi kayaknya dia sekali jalan berapa banyak belanjaan sih gitu. Nah, kalau misalnya kita 1,5 belanjaan kan nggak make sense kan. Jadi kita kasih mode. Maaf, berarti kalau yang bilangan bulat dia masuknya pakai mode, kalau yang dia ada desimalnya pakainya main. Enggak, lebih ke kita harus tahu konteks dari prediktornya. Pengelompokannya? Tahu konteksnya. Contohnya multiple deliveries ini kan dia adalah berapa banyak barang yang dia bawa sekali jalan. Oh. Jadi misalnya cuma 1 barang sekali jalan atau 2 barang sekali jalan. Jadi kalau misalnya kita impute dengan min, itu kan dia pasti belakangnya ada koma-koma nih kalau min dari ini. Contohnya misalnya minnya 2,3. Nah, apakah make sense kalau misalnya kita impute 2,3 ke orang-orang yang dia multiple deliveries-nya missing? Mas, maaf, kalau yang 1,0, 0,0, 2,0, 3,0 itu di kolom multiple deliveries itu apa sih maksudnya penggandaan dari pengiriman gitu? Sekali pengiriman tidak mengirim, terus 2 kali mengirim, 3 kali mengirim gitu? Bukan. Jadi ini kalau aku nangkepnya itu kan kita mau predik berapa lama sih misalnya kita pesan barang di online Tokped atau Shopee gitu. Nah, berapa lama dia nyampe ke kita? Nah, itu kan ada tergantung drivernya gimana, terus seberapa jauh dan lain sebagainya. Nah, salah satu prediktornya itu kita tahu nih drivernya ini dia bawa berapa banyak barang sekali nganter, sekali jalan atau dia sekali dia naik motor gitu istilah kasarnya. Kan kalau misalnya teman-teman pesan barang online itu kan kalau misalnya nyampe si Bapak Gojeknya kan biasanya bawa barang lebih dari 1 nih.
Jadi nggak cuma nganterin punya kita aja. Kalau konnya berarti jumlahnya ya Mas ya? Ini jumlahnya. Jadi dia bawa berapa banyak barang sih sekali jalan dari rumah ngambil barang. Yang sebelah kanan ya, yang kon yang 29.069 itu ya, itu yang di Bukan, barang yang dikirim. yang Apa? ini. Ini nggak usah dilihat. Nah, yang ini. Jadi sekali bawa barang dia berapa sih? Satu barang, 2 barang, 3 barang. Ini 0 barang, saya nggak tahu kenapa. Tapi datanya begitu. Iya. Baik, terima kasih Mas Brian. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk missing data udah clear. Kita lanjut ke duplicated sum. Duplicated juga ini kita udah nggak usah terlalu banyak berkutat karena dia nggak ada yang duplicate nih, value-nya, nilainya 0. Jadi untuk data preprocessing yang pertama ini udah clear. Jadi semua prediktornya udah kita preproses terkait missing values dan duplicate. Ini mungkin nggak terlalu perlu. Nah, next kita untuk outlier. Nah, untuk outlier itu kita bisa pakai ada 2 sebenarnya. Kalau di sini ada pakai z-score. Z-score itu sebenarnya lebih ke kuantal. Jadi kita mau buang yang kuantal 5% sama 95% atau yang kedua pakai EQR yang kemarin. Nah, kalau dari saya lebih senang pakai yang EQR. Jadi ini teman-teman juga sebenarnya bisa pakai. Tapi kalau EQR itu dia lebih robust gitu ya. Oke. Jadi kita coba jalanin dulu yang ini. Jadi cara kerjanya gimana sih? Jadi cara kerjanya ini kita dari yang num saja ya. Jadi outlier ini dia hanya ada di yang numerical. Kategorikal dia nggak ada, soalnya dia kategorikal gitu ya. Oke. Kita langsung ke sini. For call in nums, jadi kita hitung Q1-nya berapa. Hitung Q3-nya berapa. Untuk kolom tersebut, tahu EQR, tahu low limit, tahu high limit. Kemudian ya udah kita filter datasetnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini coba kita jalankan, oke ini enggak, kita biar lebih gampang jadi gini aja deh. DF sama dengan DF di mana ada 2 ya ininya. Syarat atau slicingnya DF call itu dia lebih besar dari low limit. Syarat yang pertama. Atau syarat yang kedua, DF call dia lebih kecil dari high limit. Itu. Ini nggak usah. Nah, oke, jadi seperti ini ya untuk yang outlier di numerical. Nah, ini kita kalau coba run, kita bisa lihat nih, kalau yang pertama kita punya row sebanyak 45.365. Setelah kita buang outliernya, dia sisa 42.000. Nah, dengan data inilah baru kita lakukan yang lain-lain. Jadi itu untuk outlier, cukup straightforward. Jadi kita hitung EQR dan kita set high limit, low limit atau upper bound, lower boundnya, dan kita buang data-data yang di luar batas atas dan batas bawahnya. Jadi itu untuk outlier. Next, atau mungkin ada pertanyaan dulu untuk missing data maupun outlier dari teman-teman. Oke, ini dari kata Rika, penambahan indeks 0 itu maksudnya apa? Ini tuh yang ini ya, mode 0. Nah, ini itu maksudnya, jadi kita kan mau filna dengan suatu value. Nah, kalau misalnya ini, DF vehicle mode ini, kita keluarin, itu dia tipe datanya masih data frame. Jadi vehicle conditions terus 2. Nah, kita mau ambil value-nya, bukan data frame-nya. Makanya kita pakai indeks di sini 0. Nah, kalau misalnya kita pakai indeks di sini 0, dia keluarnya integer 2.
Nah, value inilah yang mau kita pakai untuk VILNA. Gitu sih. Jadi ini lebih ke sintaks atau codingnya aja. Oke. Outlier itu kita lanjut dulu ya. Berarti ke catch categorical. Betul. Catch itu categorical value. Jadi data-data yang tipe datanya kategorikal, entah itu ordinal atau yang biasa. Oke, kita lanjut ke standardization, feature transformation. Jadi ada yang standardization untuk numerical dan ada yang label encoder atau yang kemarin one-hot encoding gitu ya. Nah, untuk standardization ini kita bisa pakai, kita akan coba pakai yang namanya min-max scaler sama standard scaler. Tuh. Oke, kita coba dulu untuk misalnya, kita keluarin dulu nums. Nah, numerical kolomnya ini, kita coba dulu yang pertama min-max scaler. Jadi cara pakainya itu, df ini sama dengan min-max scaler. Kalau kita udah import min-max scaler, fit transform. Dan harus di values reshape ini. Ini lebih ke ketentuannya si scikit-learn untuk menentukan atau untuk nge-reshape si data frame-nya jadi bentuk yang dia inginkan gitu ya. Oke, ini kita coba jalanin. Ini kemudian standard scaler juga ini coba kita jalanin juga sebagai pembanding. Belum diimport. Standard scaler. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Untuk yang standard scaler itu dia minnya mendekati 0. Ini kan minus 8,9 kali 10 pangkat min 16 gitu ya. Dia mendekati 0, standard deviation-nya 1. Itu untuk standard scaler. Sedangkan untuk min-max scaler, itu dia minnya 0, max-nya 1. Jadi dia lebih bounded. Kita udah yakin dia minnya 0, max-nya 1. Gitu ya. Kalau yang ini, kita yakin average atau min-nya itu di 0. Jadi min sama ini beda ya. Ini min yang average itu dia 0, standar deviation-nya kita yakin dia 1. Jadi ini dia ensure kalau datanya normally distributed. Gitu. Oke, itu untuk yang numerical. Jadi ini kita akan coba pakai min-max scaler dulu untuk sekarang. Ini sebagai pembanding aja. Kita put di atas biar nggak terlalu susah. Oke, nah untuk apply semuanya, kita bisa pakai for loop. Jadi for call in nums, itu ya, df call plus katakanlah scaled, sama dengan yang ini tadi di atas, kita pakai min max dulu aja untuk sekarang. Min-max scaler dot fit transform df ini. Jadi df call values dot reshape gitu ya. Ini kita jalanin. Oke. Nah, setelah kita jalanin, kita mau lihat kita df info untuk yang sudah di scale. Jadi i plus scale or i in nums. I plus scale for i in nums. Nah, bukan info, describe. Oke, di sini udah bisa kelihatan ya. Jadi untuk delivery percentage itu dia udah minnya 0, max-nya 1. Ratings juga sama, 01. Vehicle condition 01. Multiple deliveries juga 0 sampai 1. Jadi di sini kita udah cukup yakin kalau si numericalnya dia udah standardized atau scale gitu ya. Nah,
Next, gimana untuk categorical? Nah, untuk categorical kita bisa pakai bentar. Categorical condition multiple deliveries. Ya. Kita keluarin dulu ininya. Listnya apa aja, weather condition, road traffic density, dan lain sebagainya. Oke. Nah, gimana caranya kita impute atau transform si numerical ini, categorical ini, kita lihat dulu satu-satu. Misalnya untuk weather conditions, df weather conditions dot value counts. Nah, apakah dia ada ordinal atau enggak? Weather condition ini seems dia bukan ordinal ya, jadi kita bisa simply pakai get dummies. Jadi kalau kita nyolong dari atas, kita bisa pakai one hot encoding untuk yang numerical, sorry, yang ini ya. Jadi untuk weather condition, ini kita bisa pakai pd get dummies atau one hot encoding. Jadi columns-nya adalah weather conditions, prefix-nya taruhlah kita weather. Gitu ya. Itu untuk weather conditions. Next, ke road traffic density. Kita coba lihat. df value counts. Nah, di sini ada low, medium, high, sama jam. Nah, kalau misalnya kita lihat gini, ini kita bisa pastiin kalau dia itu ordinal, ada urutannya. Implikasinya jadi misalnya kalau low itu kan berarti 0. Medium itu 1, high itu 2, jam itu 3. Nah, di sini kita bisa pakai mapping. Mapping road traffic density. Di sini kita comot aja nih dari yang di atas. Ordinal. Nah, ini. Kita lihat. Ini untuk yang weather conditions, cukup pakai pd get dummies. Nah, untuk yang road traffic density, itu kita bisa df ini dot value counts. Oke, ada low, medium, high, sama jam. Kita bisa mapping. Low, itu kita map ke 0, medium, kita mapping ke 1, high, kita mapping ke 2, sama jam. Jam itu kan berarti macet gitu ya. Kita map ke 3. Nah. Ya, nah. Dengan mapping ini kita bisa mapping si road traffic density-nya. Jadi road traffic density scale itu sama, bukan scale ya, encoded sama dengan road traffic density mapping. Ya, jadi itu untuk road traffic density. Next ke type of order. Ini sepertinya juga akan kita pakai one hot encoding, mengingat dia nggak ada urutannya. Jadi ini bisa kita bilang order. Gitu. Type of vehicle juga sepertinya sama. Jadi dia nggak ada urutannya. Jadi ini type of vehicle, terus ini. Kemudian ada festival. Nah, kalau festival ini sebenarnya kita bisa pakai dummies atau kita bisa pakai mapping juga, mengingat dia cuma 2. Jadi contohnya, kalau festival ini 1 itu yes, 0 itu no. Kita coba pakai mapping ya.
Festival. Ini no. Ini yes. Festival itu ini. Festival encoded. Nah, terakhir ke yang city. Nah, untuk city ada 3, dan sims ini juga nggak terlalu ada si hubungan ordinalnya, maka di sini kita pakai one hot encoding. Itu ya. City. Oke. Untuk label encoder juga itu. Weather conditions nggak ada ya. Cats weather conditions. Oh, udah di drop ya. Oke. Ini kita dulu, kita ulang dulu sebentar. Oke. Nah, sekarang kita jadi punya df.columns. Kalau kita cek. Nah, di sini kita udah ada nih. Misalnya yang one hot encoding. Di situ dia ada weather. Ada cloudy, fog, sandstorm, stormy, sunny, dan lain sebagainya. Terus order juga ada buffet, drink, meal, snack. Vehicle ada bicycle, dan lain sebagainya. Kemudian ini road traffic density encoded, jadi udah dijadiin numerical. Festival juga encoded, jadi 10. Gitu ya. Jadi itu untuk label encoder atau feature transformation untuk yang categorical. Nah, ini sebenarnya correlation kita mau ngecek aja nih. Masing-masing ada correlationnya dengan satu sama lain. Ini sebenarnya nggak terlalu perlu. Ini jatuhnya ke model pemilihan model feature selection. Nggak terlalu perlu. Ini kita coba ini ya, apa? Kalau misalnya penasaran, bisa coba langsung cek dulu ya. Jadi kalau ininya kita masukin ke sini, itu dia gimana? DF nums. Ya. Oke. Nah, di sini. Jadi correlation itu apa? Correlation itu menunjukkan relationship antara satu fitur dengan fitur yang lainnya. Termasuk juga dengan targetnya. Contohnya misalnya correlation di sini ada positif, ada negatif ya. Kalau positif, jadi kita lihat correlation itu ada 2. Jadi ada si absolute value-nya, ada juga arahnya, positif atau negatif. Absolute value-nya itu menandakan seberapa kuat si correlation-nya. Makin gede value-nya atau makin mendekati 1, maka relationship-nya makin kuat. Sedangkan kalau yang ada positif negatif ini, itu menandakan arahnya. Jadi kalau misalnya vehicle condition sama vehicle motorcycle ini, misalnya dia minus 0,01, itu artinya kalau vehicle condition-nya naik, maka si value vehicle motorcycle-nya ini turun. Gitu. Jadi itu correlation ini enggak terlalu perlu. Ini itu oke. Nah, setelah melakukan pre-processing yang di atas, kita bisa dapat data yang baru, df new di sini ya. Df new sama dengan df nums. Nah, ini isinya udah semuanya numerical harusnya. Jadi kalau kita df new.info, nah, bool itu true atau false ya. Jadi ini sebenarnya numerical, 1 atau 0. Nah, ini semuanya udah numerical. Nah,
data yang seperti inilah yang baru kita bisa masukkan ke machine learning modelnya. Jadi itu untuk data preprocessing, ini yang ke bawah sebenarnya misahin antara fitur dengan target. Oke, ini kita tambahin ini deh, tambahin targetnya. Soalnya tadi kita nggak masuk ya. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya di bawah ini kita cuma misahin ke train sama tes. Tapi ini kayaknya untuk next modul. Jadi ini pemisahan dataset untuk train machine learning modelnya. Tapi kalau kita lihat di sini, antara train sama tesnya, ini dia udah terpreproses ya. Jadi si missing value-nya udah hilang, outlier-nya udah hilang, dan data type-nya juga semuanya udah sesuai dengan input yang machine learning model inginkan. Jadi udah float, integer, atau bool. Gitu ya. Oke, jadi untuk implementation kira-kira seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya? Oke, satu-satu ya. Baca dulu. Oke, kalau kita punya data beberapa kota di Indo, kemudian mau digrupkan jadi WBW, WKWT, apakah perlu map? Perlu. Jadi itu memang jatuhnya salah satu penerapan dari binning. Jadi kita mengkategorikan data-data itu ke dalam beberapa bin atau beberapa kelompok yang lebih besar. Gitu. Jadi itu. Nah, bedanya dummies sama mapping, kalau dummies itu dia jatuhnya ke one hot encoding. Jadi yang kalau kemarin sempat di-share one hot encoding. One hot encoding itu dia mengubah, oke, kita balik lagi ke sini ya. One hot encoding itu dia merubah dari yang mana ya paling gampang tuh misalnya order. Yang asalnya tadi misalnya order. Asalnya tadi seperti ini. Oke. Nah, dia mengubah jadi seperti ini, one hot encoding. Jadi yang tadi order, misalnya order ada buffet, drinks, meal, snack, itu dia ubah jadi kolom dan dia isinya true false, kayak gini. Nah, bedanya dengan mapping itu dia mengubah. Jadi yang tadinya seperti ini, road traffic density. Oh, oke. Kurang. Nah, yang tadinya seperti ini, low, high, medium, high, itu dia jadi angka yang ada urutannya. Bedanya di situ antara PDGet dummies. PDGet dummies itu dia one hot encoding. Kalau mapping itu dia ordinal. Itu ya. Ya, betul. Jadi one hot encoding itu dia PDGet dummies. Nggak ada urutannya. Oke, next. Lagi coba bikin project correlation heat map untuk nyari korelasi. Kategorikal betul, biasanya pakai one hot encoding aja. Sebenarnya kalau bingung, sebenarnya paling aman itu pakai one hot encoding atau pakai get dummies yang tadi. Misalnya bingung ini ada urutannya atau enggak, lebih aman pakai one hot encoding. Bisa, jadi semuanya pakai one hot encoding ya.
ini one hot encoding. Betul. Oke ya. Oke, next. Karena lihat heat map, saya kembali mau menanyakan terkait data Titanic. Hasil itu seingatku, hasil korelasi heat mapnya antara P-class dengan survive, korelasinya negatif. Betul. Iya, jadi mesti tahu konteks si ininya, konteks si P-class-nya. P-class itu apakah satu itu dia yang paling premium, 3 yang paling nggak premium, atau kebalikan justru. Jadi bisa jadi itu korelasinya negatif karena itu, karena konteksnya P-class yang misalnya satu itu dia ternyata yang paling bagus, 3 tuh makin paling jelek gitu. Jadi kalau negatif berarti dia memang prediktif tapi hubungannya kebalik aja. Jadi itu untuk yang Titanic. Uh, uh, ya, boleh. Kata Mbak Katarika. Ada mau nanya? Halo Kak, Ya. bukannya terkait Titanic tadi ya? Bukannya kalau misalnya, kan kalau dari data ini kan di modul 5 bagian 2 ya, kemarin itu pembahasannya. Kan kalau lihat dari hasil sebelum-sebelumnya itu kan sebenarnya ketika peak kelasnya itu tinggi, berarti kelas 1 berarti survivalnya lebih tinggi gitu. Nah, cuman ketika dilihat di heat map itu kok jadinya negatif. Maksud saya harusnya kan ketika logikanya betul. Kan, ketika dianya tinggi, survivalnya berarti harusnya peak kelasnya pun harus tinggi kan? Logikanya kan gitu. Berarti kan hasilnya harusnya positif, bukan negatif gitu. Nah, di heat map itu hasilnya negatif. Makanya saya harusnya di encoding nggak sih, maksudnya yang tadinya peak kelasnya itu kelas 1 artinya premium, berarti kan harus diganti misalnya premium itu misalnya hasilnya 10 atau misalnya premium itu hasilnya 3 gitu. Iya, harus digituin. Betul. Berarti seperti itu. Iya, harus sejalan. Iya, betul. Betul. Jadi iya makanya harus tahu dulu mana yang lebih premium, harus tahu konteksnya. Misalnya kelas 1 memang dia yang lebih premium, berarti dia harusnya kasih put angka lebih tinggi dari yang lain. Nah, berarti kalau datanya sebelumnya itu cuma 1, 2, 3 itu cuma menunjukkan kelas, berarti mau nggak mau harus di encoding ya, berarti kan? 1 artinya sama dengan 3, 2 ya, itu di artinya sama mapping dengan gitu 2, ya, misalnya maksudnya. seperti itu. Di mapping. Sebenarnya nggak perlu. Biarin aja correlation negatif, tapi yang penting kita bisa ngejelasin ini kenapa correlation negatif. Oh, angkanya makin kecil, angka P-class-nya makin kecil, itu dia makin mungkin untuk survive. Angkanya makin kecil ya, bukan P-class-nya makin premium. Beda kan? Bahasanya angkanya begitu makin ya? kecil. Iya, angkanya makin kecil berarti dia makin kata-kata ya? Iya, betul. Oke. Jadi bisa kayak gitu juga. Oke, thank you Kak. Ya. Oke. Sebenarnya untuk data preprocessing itu, untuk penerapannya, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak ada, ya mungkin itu aja dari aku. Thank you teman-teman udah join. Dan semoga materinya membantu. Oke, bentar. DF call. Oke, ini yang tadi ya. Ini sebenarnya kita cuma mau nambahin ini sih, tambahin kolom yang ini ya. Ini kan. Oh, berarti itu ya Kak. Berarti kalau kita mau nambah kolom berarti DF call plus. Kalau misalnya mau ngurangin DF call min. Menghapus atau? Oke, enggak. Jadi misalnya ini ya, kita ada list. Ini sebenarnya listnya seperti ini nih. Jumlahnya 4. Gimana caranya kita mau nambahin, misalnya kita mau nambahin time taken min. Caranya tinggal ditambah. Time taken min. Nah, ini kan jadi ada nih di bawah. Udah sih, simple itu. Ini lebih ke coding Python.
Ya. Oke, Kak. Thank you. Oke. Oke, kalau udah nggak ada mungkin itu aja. Semoga berguna materinya. Ya, have a nice day semuanya. Terima kasih.